Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dalam video kali ini, saya menemukan lagi ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang salah dalam melafadzkan teks bahasa Arab. Ini masih mukotimah. Nah, dalam ceramah tersebut, entah di acara apa itu, tapi hadir ulama-ulama dunia. Karena saya melihat banyak ulama-ulama yang bukan dari Indonesia. Nah, ini sangat disayangkan. Walaupun kesalahan ini remeh, tetapi untuk sekelas ulama level dunia, ini masa iya sih barang ceramah itu sampai salah dan tidak disadari kesalahannya. Nah, namun sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya saya akan langsung tampilkan cuplikan video ceramah dari Pak Lutfi bin Yahya, dan setelah itu akan saya komentari di mana letak kesalahan itu. Silahkan penonton simak baik-baik video yang akan tayang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaram wal mukarramun, hadratil muhtaram wal mukarramun, hadratil muhtaram wal mukarramun, para sesepuh bini sepuh yang saya banggakan dan saya hormati, pengajian Jum'iyah At-Tariqah yang sudah berjalan setiap pagi Jumat Kliwon. Pada Jumat Kliwon hari ini kita kedatangan matahari. Dari video yang baru saja penonton saksikan bersama, di situ Pak Lutfi baru mukotimah ceramah. Di situ membaca sholawat Nabi, membaca sholawat kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Kemudian disambung dengan amma ba'du. Kemudian Pak Lutfi menyambung perkataannya dengan hadratil muhtaram wal muhtaramun. Lah disitulah hadratil muhtaram wal muhtaramun itu artinya apa sih Pak Lutfi? Kok tiba-tiba lafaz hadro itu dibaca jer, hadratil muhtaram wal muhtaramun. Jadi lafaz hadratil muhtaram itu kalau dibaca jer harus ada huruf yang mengejarkan, itu baru betul. Misal saya kasih contoh, ila hadratil muhtaram, kemudian wal muhtaramin. Itu kalau pengen bener itu jangan wal muhtaramun, tapi wal muhtaramin itu kan artinya kepada yang terhormat dan orang-orang yang terhormat. Jadi Pak Lutfi kan mau menyambut para hadirin, khususnya orang-orang yang terhormat dan seluruh orang-orang yang terhormat. Jadi maksud dari perkataan Pak Lutfi hadratil muhtaram wal muhtaramun itu menyambut atau memberi penghormatan kepada para alim, para ulama, karena setelahnya disambung dengan ucapan para kiai, para sepuh dan lain sebagainya, para alim, para ulama. Itu berarti kan hadratil muhtaram wal muhtaramun itu lafaz hadratil muhtaram itu jangan dibaca hadratil muhtaram. Kalau mau dibaca hadratil muhtaram ya kasihlah ila hadratil muhtaram wal muhtaramin. Jadi
cocok. Kalau tiba-tiba hadratil muhtaram wal muhtaromun, itu Pak Lutfi ngomongnya wal muhtaromun, ini nggak pas. Lafat al muhtaram itu adalah isim maf'ul, itu isim maf'ul yang mufrad. Kemudian wal muhtaromun isim maf'ul yang sama tetapi di situ jamak mudzakkar. Tetapi karena wal muhtaromun itu atof kepada hadratil muhtaram, berarti atof kepada mudhof ilaih, ya berarti harus dibaca jar. Yang benar berarti hadratil muhtaram wal muhtaromin. Masa itu aja salah? Kalau yang salah saya ini ya, saya nggak punya branding apa-apa, ustadz aja bukan, apalagi ulama nasional, apalagi ulama dunia. Ini saya rasa ya maklum-maklum saja kalau saya yang salah. Tetapi untuk orang yang punya brandingnya luar biasa, ulama dunia, kemudian ketika mukhodimah saja salah, lah ini gimana? Oke, saya bahas lafaz hadroh. Lafaz hadroh itu sebenarnya boleh dibaca rofa, nasab, jar. Mau dibaca hadroton boleh, mau dibaca hadrotan boleh, mau dibaca hadrotin boleh. Tetapi kalau lafaz itu masih berdiri sendiri, belum dipakai untuk menyusun sebuah kalimat. Tetapi kalau lafaz hadroh itu sudah dipakai untuk menyusun kalimat, iya harus mengikuti kaidah-kaidah ilmu nahwu. Ketika Pak Lutfi ngomong hadratil muhtaram wal muhtaramun, ini yang mengejarkan lafaz hadrati itu apa? Harusnya kan kasihlah ila hadratil muhtaram wal muhtaramin, jangan wal muhtaramun. Karena saya dengar berkali-kali itu memang salah Pak Lutfi melafazkannya. Jangan mengabaikan ilmu, karena ulama ini harus memiliki ilmu-ilmu yang wajib menurut saya. Seorang ulama kok tidak paham ilmu nahwu, seorang ulama kok tidak paham ilmu sorof, seorang ulama kok tidak paham ilmu bayan, seorang ulama tidak paham ilmu mantek, ini bukan ulama. Karena syarat untuk bisa mengkaji Al-Quran dengan baik dan benar, untuk bisa memahami kandungan Al-Quran dengan baik dan benar, 4 ilmu tersebut harus dikuasai oleh seseorang. Nah kalau seseorang nahwu tidak punya, sorof apalagi, kemudian mantek boro-boro, balaghah nggak kenal, ini nggak bisa disebut ulama. Karena syarat ulama memang harus menguasai 4 ilmu tersebut. Itu dasar, syarat dasarnya itu harus memiliki 4 macam ilmu tersebut. Ya jangan referensi ulama kok Google misalnya. Seorang ulama referensinya Google. Lah ini kan bukan ulama. Ya kalau semacam itu setiap orang pun bisa menjadi ulama, mencari dalil-dalil di Google. Di Google ini banyak yang salah dan banyak yang benar. Kalau kita tidak punya dasarnya, kita akan terjerumus oleh keterangan-keterangan yang ada dalam Google. Nah kalau kita sudah menguasai 4 ilmu tersebut, kalau kita menemukan satu berita atau menemukan satu makalah dalam Google, kita bisa tahu, oh ini salah, oh ini benar. Itu kalau ulama beneran. Nah kalau ulama yang gurunya itu Google, nah ini bahaya. Sekali lagi bahwa hadratil muhtaram wal muhtaramun ini susunan kalimat yang amburadul dan salah. Mungkin jika tidak terima, silahkan cari pembenarannya. Apa yang membuat Anda merasa benar dari perkataan Pak Lutfi bin Yahya? Jika Anda punya jawaban, silahkan jawab, tapi dengan dasar, dengan ilmiah, jangan dengan framing, jangan dengan marah-marah. Tiba-tiba lafaz hadratil muhtaram wal muhtaramun ini
sampai Pak Lutfi melafadzkan teks tersebut dengan lafaz demikian, kemudian para mukibinnya itu bilang oh itu benar, alasannya apa? Karena yang namanya susunan itu awal muhtaromun itu kan diatofkan kepada muhtarom yang pertama. Jadi yang muhtarom yang pertama itu bentuknya itu bentuk mufrad, kemudian muhtaromun itu bentuknya jamak mudzakkar. Ya kalau diatofkan kepada muhtarom yang pertama, sementara muhtarom yang pertama itu menjadi mudhof ilaih dan selamanya mudhof ilaih itu dibaca jar, ya berarti lafaz wal muhtaromuna bukan wal muhtaromuna tetapi wal muhtaromina, alamat jarnya memakai ya dan nun karena itu jamak mudzakkar. Lagi-lagi itu pelajaran dunia, belum sampai pelajaran MRT, belum sampai alfiyah, tapi sering diabaikan. Terus seorang ulama itu boleh salah Pak Lutfi, seorang ulama itu boleh teledor, seorang ilmuwan itu boleh salah dan boleh teledor. Tetapi kalau keseringan salah, nah ini perlu dipertanyakan. Kalau seorang ulama yang notabene menguasai ilmu tersebut kemudian sering salah dalam ilmu yang konon katanya dikuasai, ini kan perlu dipertanyakan, membidangi tidak, menguasai tidak, jangan-jangan tidak menguasai ilmunya, kan begitu. Jadi sekali lagi, setelah saya teliti ceramah-ceramah Pak Lutfi, ini seringkali melafadzkan kalimat Arab, baik itu berupa Al-Quran, baik itu hadis, baik itu kalimat Arab biasa, tetapi tidak sesuai dengan metode ilmu nahwu yang benar. Nah itu belum bisa disebut sebagai ulama. Masa ulama melafadzkan teks Arab tapi amburadul, tidak memakai kaidah ilmu nahwu. Kalau hadratil muhtarom wal muhtaromun itu kan bahasa Arab jalanan, itu bahasa Arab yang tidak memakai kaidah ilmu nahwu. Nah, seorang ulama jika pengen disebut benar-benar ulama ya pakailah kaidah ilmunya, yaitu ilmu nahwu. Saya kira cukup sedikit saja yang saya koreksi, itu terlihat sepele, tetapi kita tidak boleh mengabaikan sebuah ilmu. Saya akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.